Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana kabarnya Abah? Kelihatannya masih sakit ini. Masih Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat. Tinggal pemulihan kali ya. Jadi, pemulihan insya Allah. Ada apa nih? Tumben-tumbennya nih. Mulai action lagi. Ngomong-ngomong, waktu Abah sakit ini banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup aneh Bah di Indonesia ini. Kemarin itu ada pagar bambu yang ditancapkan di laut sepanjang sekian kilometer, 30 km. 30 kilometer, tapi nggak ada yang tahu tuh siapa yang menanami pagar itu, Bah. Gimana, Bah? Dari sudut pandang Abah, dari sudut pandang hukum dan juga sebagai seorang pengamat sosial, bagaimana ini, Bah? Jadi gini, ya alhamdulillah itu pertanyaan yang bagus. Laut kan, itu kan di laut kan. Laut itu adalah miliknya negara. Jadi tidak sembarang orang atau kelompok itu main tancap saja, main ambil saja. Apalagi ya maaf ini ya. Itu saya dengar kan mulai di kafling. Jadi prinsip pokok bahwa lautan segala bentuknya apapun yang dilakukan di situ kemanfaatannya adalah untuk rakyat, dikuasai oleh negara. Nah, itu hubungannya dengan rakyat itu dengan nelayan. Nah, kalau dikuasai oleh negara maka ya negara harus hadir dalam posisi keberadaan adanya pelanggaran. Kalau saya bilang itu sudah pelanggaran hukum ya, karena tahu-tahu di situ ada yang sampai sebutkan tadi, yaitu tadi kamu sebutkan tadi bahwa tidak tahu siapa yang masang. Ya itu negara yang aneh ya, tidak tahu ada yang masang, padahal teroris sembunyi saja tahu. Teroris siapa itu, teroris siapa orang yang dituduh teroris yang sekarang ini diduga melakukan tindak pidana teroris itu tahu negara. Nah ini kenapa wong sudah kelihatan cetololoh itu nggak tahu. Dan itu ada itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa laut dikuasai dan milik daripada negara. Yang kedua, laut itu digunakan untuk nelayan. Nah, yang jadi persoalan adalah adanya pelanggaran hukum di situ. Jadi tidak semuanya, kalau saya mengatakan pelanggaran hukum. Yang pertama ada pelanggaran hukum. Yang kedua itu adalah yang ketiga tadi ya pelanggaran hukum, dan yang keempat itu mengganggu nelayan, mengganggu kemakmuran nelayan. Nah kalau kita bilang sekarang siapa pemiliknya dan siapa ya, karena sebenarnya pemiliknya sudah jelas karena sudah di kafling. Ya kalau kita ngomong ya itulah pemilik sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya sebagai seorang yang berprofesi sebagai hukum dan berprofesi sebagai pengamat sosial, itu adalah ketegasan Pak Prabowo itu sudah terbukti. Beliau tegas, beliau belum 100 hari, mohon maaf ini belum 100 hari, tapi beliau sudah tegas mengatakan cabut semua. Yang menjadi pertanyaan, kenapa menterinya, yaitu menteri KKP-nya, kelautan dan perikanan, kemaritiman, kelautan dan perikanannya itu balelo. Nah, di sini yang harus kita pertanyakan, kok ada menteri berani melawan presiden, bahkan mencegah perintah presiden, menghalang-halangi perintah presiden. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini. Kalau masalah siapa yang ada di belakang itu semuanya sudah cetololo, gugatannya ada, tindakannya ada. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, mungkin kamu juga akan bertanya kan, katanya bayi itu akan menghilangkan barang bukti. Waduh, barang bukti itu sudah cetololo, cukuplah itu di video ya kan, di video seperti saya ini. Saya kemarin kan ketika dikeroyok
itu yang dipakai barang bukti oleh polisi. Saya dikeroyok oleh debt collector ini yang masih sakit ini leher saya. Itu barang bukti saya salah satunya yang paling pokok barang buktinya adalah adanya rekaman. Nanti direkam aja, tinggal merekam. Setelah itu saksi-saksi. Dan yang kedua sudah ada HGU-nya disebutkan oleh Pak Nusron Wahid. Nah, Nusron Wahid ini seorang politikus yang cukup vokal. Beliau menyentuh siapa pemilik. Nah, tinggal itu barang bukti itu nggak perlu kita harus tunda-tunda. Karena apa? Kalau kita tunda, kasihan rakyat, terganggu pekerjaannya. Maka saya di sini hanya ingin menyoroti bahwa pagar bambu itu menyalahi hukum, menyalahi prosedur, melanggar undang-undang, dan seharusnya perintah Bapak Presiden tidak boleh diganggu gugat, harus dijalankan. Itu perintah Presiden. Dan alhamdulillah Angkatan Laut juga Presiden. Dan yang pokok lagi, adanya menteri yang melawan Presiden itu harusnya perlu diwaspadai dan dicurigai sesungguhnya kepentingan apa di belakang daripada Pak Menteri itu. Kalau untuk saksi, untuk bukti dan sebagainya sudah lebih dari cukup. Itu yang saya bisa sampaikan ya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Nah.